Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, yang mana saja gitu ya, atau bahas. Saya hari ini rencananya soal mesti ada yang ngumpul, ada yang nggak ngumpul, pokoknya udah saya bahas PR kita kan. Iya. Nah, kan satu sudah ya, cuman Mbak Susilawati udah juga kan ya, kemarin saya tengok udah. Aduh, di mana sih ini? Ibu mau duduk apa gimana, Bu? Saya jarang duduk kalau ngajar. Nggak apa-apa sih. Mana lah? Oh ini. Kami soalnya gini Mbak, kalau saya di kampus saya itu dosen nggak dikasih kursi untuk ngajar. Jadi kalau ngajar tuh kita ya biar nggak duduk. Kalau duduk nanti tidur dosennya. Kan repot. Enggak jahat. Memang kebetulan kita tuh kalau tempat duduknya itu kalau kita kan papan tulisnya itu sudah touchscreen. Di kampus kami itu udah touchscreen. Jadi semua tuh bisa pakai tangan, bisa pakai ada spidol khusus, bukan spidol, ada alat khusus. Nah sini namanya station untuk nanti ada komputer di situ kan. Nah di station itu tinggi, jadi kayak orang duduk kalau pun ada kursi tinggi banget kayak kursi bar. Modelnya kayak gitu dosennya. Jadi akhirnya kadang-kadang kita ya karena tinggi gitu kan malas sih duduk, kecuali udah capek banget misalnya ngajarnya berapa sesi gitu. Nah kalau mata kuliah akuntansi biaya ini kami tuh cuma, karena saya nyusun silabusnya ya, tuh saya potong tuh cuma 7 bab. Serius cuma 7 bab, 7 modul. Ini kan 9 ya. 7 modul itu, satu bab kayak proses job posting hari ini kita belajar job order ini itu 2 minggu. 2 minggu itu seminggu 5 jam. Jadi kami belajarin 10 jam satu bab. Di sini 2 jam doang. 2 jam aja kilat. Saya makanya stres. Jadi saya selalu saya ngajar portofolio dan investasi. Saya bisa sih, cuman saya karena ada beberapa yang masih harus saya perdalam gitu ilmunya. Sementara ini saya ngerasa saya sibuk. Akhirnya saya pindah ke akuntansi biaya karena saya udah ngajar akuntansi biaya sejak tahun 2000. Jadi udah daripada saya belajar di sana kan, meskipun saya udah bikin, padahal saya portofolio udah siap, teori portofolio, semua modul udah saya bahas. Malah saya ngajarnya udah saya akuntansi biaya aja gitu. Karena ada beberapa yang di modulnya itu saya coba cari kunci jawabannya tuh nggak bisa gitu. Jadi saya cari kok kalau saya ngajar tuh ada sebenarnya cuma dua soal di modul mana gitu yang saya nggak ketemu jawaban persis karena pembulatan terus, tapi kok saya nggak yakin. Jadi saya mundur aja daripada saya nggak bisa ngasih benar gitu ke mahasiswa, lebih baik saya cari mata kuliah lain gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman ya agak rumit di sana karena harus belajar pakai tabel statistik ya. Harus rajin. Sekarang masalahnya di kita Bu yang nggak paham. Nggak paham juga di tabel statistiknya itu. Bener-bener sulit. Sulit memang ya. Sulit mata kuliah itu. Mungkin secara logika sama akuntansi biaya mudah, akuntansi biaya. Karena situ bukan logika. Manajemen portofolio itu bukan logika. Kalau saya dulu ngajarnya karena ini kita langsung saya tunjukkan gimana sih cara nyari saham itu, terus cara belinya sampai ya saya detail sampai sana gitu. Jadi mahasiswa tuh paham caranya. Ternyata jadi saya kalau punya uang bisa ya Bu, bisa, tinggal ikut aja ini caranya, begini cara ngitungnya. Ya karena praktis sih jelasinnya, lebih ke prakteknya. Jawaban saya cari. Dari jawaban kalian aja ya. Siapa ini? Ya Mbak Silma kemarin tugas 2 ada 3 ya? Oke. Hah? 3? Lah, bukannya dirimu sudah? Yang dikirim pertama itu yang salah Bu, yang pakai Excel itu Bu. Mana yang terakhir kan yang pakai Excel Mbak Susilawati ya? Terbalik nggak sih? Saya Mbak Endang Bu. Mbak Endang, ampun Mbak, salah keliru lagi. Silma sama Endang. Mana sih? Iya Mbak Endang nggak ada. Iya, saya bilang Silma matanya ke Mbak Endang, gitu bingung. Saya bingung, dia bingung. Oke, udah.
nanti ada lagi soal yang lain kok. Jadi ya saya pokoknya udah bilang saya kasih soal banyak, ya nanti saya pilih kalau bisa sesuai target. Tugas presentasi 1 PowerPoint ya, tugas ini 2 nanti harus dikumpul gitu. Jadi kalau kayak Mbak Silma udah ngumpul 2, sebetulnya nggak ngumpul lagi nggak masalah gitu loh. Cuman masalahnya kan mau belajar gitu ya. Kalau mau belajar ya nggak apa-apa. Mending gitu Bu, bisa belajar terus Iya. belakangnya bisa paham. Kalau cuma Takutnya segini nggak kan bisa. belakangnya nggak bisa. Nanti takutnya nggak sempat belajar lagi pas mau UAS kan. Iya. Belajar semalam itu nggak akan kekejar gitu. Nggak bisa. Mungkin sekarang paham besok lupa. Lupa kayak gitu. kalau ngerjakan salah, balikin lagi. Email lagi ke saya salah, balikin lagi. Jadi pintar kan? Maksud saya tuh kayak gitu Makanya ibunya sebetulnya. jangan itu. Enggak, saya nggak apa-apa. Saya kan nggak ada kuliah lagi, cuma tinggal ngeriset aja. Paling kalau saya telat jawab mungkin pas lagi fokus aja gitu. Tapi saya nggak ada karena saya cuma ngajar cuma 1. Disuruh ngajar 3, sebenarnya saya di kelas kalian tuh suruh 3. Nggak mau saya suruh kelas konsultasi. Aduh, konsultasi saya lihat mahasiswanya 16 orang. Oh, konsultasi 16 orang saya nggak akan sanggup, bagi saya dalam hati. Karena kan nggak kebayang ya, semua nanya gitu, 16 nanya semua. Wah enggak lah, saya mundur. Disuruh Mbak, saya bilang kalau 5 orang aja saya mau kelas konsultasi 3 mata kuliah. 16 orang nyari mati apa kuliah, saya bilang gitu, setengah mati gitu. Nah ini ya yang punya Mbak Silma ya. Jawaban saya sudah ada sih, di mana? Sama aja sebetulnya. Cari jawaban saya. Ya, sama kan? Kuncinya 8730. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak Mas Silman? Yang masih bingung? Tadinya bingung Bu, kalau udah sharing sama Silman penulisannya itu Baru ngeh ya? Iya. Oh iya. Udah Pokoknya paham namanya sebenarnya. masuk pertama, keluar pertama, Iya. berarti harga yang dibeli pertama yang dipakai untuk pas dikeluarkan gitu ya, gitu. Terus nanti kalau nambah lagi, ditambah lagi Iya, gitu. yang baru. Ya, seperti ini. Nah, mungkin saya ya kayak gini kan, pertama 5 Juni keluar ya. Iya. Nah, karena keluar pertama, jadi yang pertama ini yang pertama pakai harga yang pertama dibeli, atau kalau masih awal bulan saldo ya. Nah, sebenarnya ini kan kebetulan saldonya cuma 1 harga. Iya. Kalau saldonya 2 harga, lihat yang paling awal lagi gitu. Yang pertamanya keluarin tetap. Kebetulan aja karena kita kan kayak contoh ini kan nanti jadi awal kan untuk bulan berikutnya. Iya. Nah, berarti kalau dikeluarkan dulu berarti yang harga 207 yang dipakai gitu. Terus aja gitu yang pertama. Ya, tadi juga bingungnya di situ Bu. Sakinya tanya sama juga, Iya. sharing-sharing. Karena ini memungkinkan misalnya ya, kalau Anda kerja, misalnya nanti pulang ke Indo kerja atau kerja dimanapun Anda bekerja, di sini pun misalnya masuk pabrik ya, tiba-tiba Anda jadi bagian gudang. Ini harus paham yang ini. Iya. Cara ini, FIFO ini yang paling sering dipakai, yang MPKP ini. Paling sering dipakai MPKP. Real maupun accounting gitu. Realnya sering. Nah, accounting pun ya sering juga gitu, supaya tujuannya memang kalau MPKP itu kan pakai harga lama. Kalau pakai harga lama itu jadinya labanya besar labanya. Besar labanya. Katanya yang yang lebih accounting. penting mana Bu? Accountingnya gimana Bu? Kalau accountingnya? Accountingnya sebenarnya accountingnya, ya ini sebenarnya maksudnya ini realnya dipakai, ya sama aja, real dan accounting sebenarnya Kebanyakan sama dipakai aja. yang mana? Cuman yang banyak dipakai MPKP untuk realnya. Nah, kalau untuk accountingnya dia bisa pakai tiga-tiganya. Nah, kebanyakan sih accounting itu kan tujuannya sesuai keinginan manajer ya, biasanya. Nah, mana yang labanya lebih besar hasilnya. Nah, kalau kita lihat di sini 8370 nih. Iya. Ini 8300. 8358. Ini Yang pertama. yang pertama kan Lebih besar. cost-nya besar. Iya. Cost besar berarti labanya Lebih besar juga. aduh, cost besar apa besar? Keliru saya. Cost besar berarti pengeluarannya lebih besar. nah, cost itu kan biaya ya. Iya. Nah, terus jual misalnya jual 10.000, cost-nya 8370, labanya berarti kecil kan? Iya. Nah, berarti jadi dia laba kecil ya. Padahal suka nggak begini juga kadang-kadang. Coba kita tulis deh. Soalnya secara pajaknya beda dia nanti. 10.000 misalnya jual. 8370.
terus 2000, tadi 8.300. Oh, yang lipo yang paling gede 358 apa 538? 358. Ini hasilnya ya. Saya keliru. Makanya saya bilang bukan 8370, saya keliru. Makanya saya bingung, ini saldo ini bukan biaya. Keliru kita, bukan 8370. Yang mana kos? Salah saya. Dikeluarkan. Harus dijumlah lagi ya. 2000, 2400. Yang ini kos. Misalnya kita jumlah 1 bulan ya. Nah, 2460. Buat aja 25.000 ya, kira-kira jualnya. Kenapa saya bisa dapat angka 25.000? Karena kosnya 20.460. Nggak mungkin orang jual 20.000 kan rugi jadinya. Nah, terus yang keduanya, ini kan dalam 1 bulan ya. Iya. Tadi saya keliru ngambil, gara-gara udah diwarnain yang kuning gitu. Harusnya ini. Nah, jadi nanti kalau Anda tiba-tiba ujian dapat soal tabel kayak gini. Iya. Nah, kalau dicari kosnya yang mana, kosnya berarti yang dikeluarkan. Kalau ini jumlah pembelian. Kalau ditanya jumlah pembelian ini ya, kos namanya kos biaya bahan ini ya. Kos bahan ya, kos bahan baku. Nah, ini saldo. Kalau saldo ambilnya yang di akhir. Tergantung tanggal denanya. Saldo tanggal 20 Juni. Ini yang tergantung denanya. Saldo tanggal 15 Juni. Ini gitu. Tergantung tanggalnya. 20, 530. Ini benar labanya besar Pipoid sama MTKP itu sebenarnya. Kalau ini 24.72. Jadi ini paling gede labanya ya. Iya. Berapa ini? 4.640. 4.000 540 itu. Yang ini 5. Iya. Ini 4.470. 470. Ini 4.528. 28. Jadi yang paling gede labanya yang ini. Nah biasanya secara akuntansi, ini mungkin Anda akan belajar juga di nanti semester depan akuntansi manajerial. Secara akuntansi perusahaan kan yang mimpin manajer. Manajer itu kan dia biasanya dapat bonus berdasarkan laba yang dihasilkan. Nah, manajer lebih senang laba tinggi. Sehingga ketika Anda bekerja di suatu perusahaan, pasti direkturnya minta kita pakai metode PIPO. Nah, kalau Anda bekerja, kenapa kok PIPO? Jangan ngeyel lah. Sebenarnya intinya udah tahu ketika Anda kuliah gitu loh. Karena dengan metode PIPO ternyata hasilnya labanya tuh lebih besar gitu dibanding metode yang lain gitu. Tapi secara pajak sebetulnya lebih disukai metode ini. Kan labanya kecil, pajak kan maunya pajaknya kecil, kamu maunya pajak besar. Iya. Ini angka kita kecil, kalau angkanya dalam miliaran, gede kan jatuhnya. Iya. Gitu. Itulah cara berpikirnya ya, kenapa ada 3 metode ini. Itulah anehnya orang akuntansi. Manajemen tidak berpikir begini loh, ini akuntansi itu aneh, gini-gini dihitung gitu. Kalau dipikir kayak orang aneh. Salah satu itu. Tapi efeknya itu besar, itulah makanya sampai orang bilang gini, orang accounting itu mau laba atau mau rugi mau gimana dia bisa bikin. Istilahnya kalau sudah akuntansi itu bermain di suatu perusahaan atau di suatu negara tuh ya bisa lihat, bisa mau untung terus juga bisa gitu, mau laba terus juga bisa. Pandai-pandai orang accounting membuatnya gitu. Sampai dibilang orang accounting itu bisa membalik dunia karena dia bisa membuat, istilahnya dia bisa membuat yang laba aja, yang rugi di laba gitu bisa dia buat itu. Tapi ya pakai metode yang benar harusnya. Cuman kan banyak yang pakai, ada yang nggak benar juga misalnya gitu. Tapi kan sebenarnya di akuntansi diajarin metode yang benar. Sampai lucu di tempat saya kerja itu direktur saya tuh bilang gini, alah sudahlah serahkan semua pada orang akuntansi. Pandai-pandai dia itu mau laba mau rugi tetap laba dia, kalau bisa dia bisa. Karena orang akuntansi berpikirnya harus untung terus gitu. Itu caranya sebenarnya. Nah jadi metodenya ini. Kalau ini mungkin ya alasannya apa ya kalau ini? Ya, Cuma buat pembanding aja Bu. enggak sih, sebetulnya semua bisa dipakai. Intinya Yang
sering dipakai kan berarti. Yang paling sering sih ini. Mungkin yang ini lebih mudah sih ya. Lebih mudah. Kadang tuh faktor mudah juga dipertimbangkan. Kita memilih suatu prosedur itu, sistem itu nggak cuma karena untung dan rugi, tapi yang mudah, yang gampang gimana gitu. Kalau ini, kalau saya ininya kayaknya ini karena sistem. Kalau sudah pakai sistem informasi, pakai komputer kan semua tinggal masukkan nanti keluar sendiri, masukkan keluar sendiri, lebih mudah mungkin pakai ini. Kalau pakai ini masih ada faktor ya intinya harus tapi sekarang sih sistemnya udah bisa juga kok pakai komputer. Kalau Anda misalnya kerja di bagian gudang itu kan mereka juga sudah otomatis sebetulnya. Dia udah tahu kalau udah ditulis metodenya apa, MPKP, dia akan keluar dulu yang harga lama. Sebenarnya ini kan Anda caranya belajar gitu ya. Tapi kalau Anda udah kerja tuh sudah sistem semua. Anda tinggal masukin beli diterima ya, dikeluarkan berapa. Harga tuh nggak usah lagi, udah otomatis tuh. Iya, udah otomatis realnya. Tapi Anda kan udah paham. Kalau udah ditulis MPKP, dulu saya belajar MPKP itu manualnya gini gitu. Sebetulnya realnya kalau udah kerja udah nggak. Itu ada nggak kemungkinan salah masukin data? Ya harusnya sih yang entry awal ketika barang dibeli Iya, tidak. jumlah. Jadi bagian gudangnya nggak boleh salah, barang masuk sekian, barang keluar sekian jumlahnya. Harganya juga pas beli ya masukin harganya. Nanti dia otomatis. Kalau di sistem dia kemungkinan salahnya kecil. Iya. Justru kalau kita manual ini keliru lagi harganya, gitu. Ngantuk-ngantuk kerja kan. Kemarin juga nulis salah satu udah semua Gitu. Ya itu memang ini juga begitu. Ini penting sebetulnya sih di materi akuntansi biaya mungkin ini kan cuma satu bab ya, nggak terlalu penting sebetulnya. Cuman ya karena soal udah saya kasih ya, kalau udah penasaran ya udah terpaksa lah saya bahas juga gitu. Tadinya saya udahlah ini soal nanti takutnya nggak keluar juga gitu pikir saya kan. Tapi ya intinya Anda harus tahu. Iya. Aku mau cross check masalah ini sebenarnya. Oh ya. Udah upload videonya berapa kali ya? Kita kelima ya ini. Modul 5. Iya. Iya, 4 berarti. kelima sekalian yang 4 minggu 5. Iya, saya di data saya ini ada 4 kali. Berarti 5 termasuk yang ini ya? 5. Oke. Oke, saya 4 minggu. Tapi saya filenya ada yang 2, ada yang 3 malah. iya, no. Ini kita cross check jumlahnya aja. Ada permasalahan dengan rekaman dan lain-lain? Nggak ada. Ada. Alhamdulillah. Subscriber bisnis lancar? Lancar. Oke. Pertama-tama aja kemarin saya gara-gara dulunya saya pakai yang 6, akun yang 6 terus saya ganti ke akun 3. Ternyata di komputer saya awal-awal tuh pluginnya nggak otomatis plugin lagi ternyata gitu. Tapi sekarang udah. Cuma sekali ya kita bermasalah waktu Ciai talin masalah internetnya gangguan, tapi gangguan se-Taiwan ya waktu itu, bukan gangguan kita. Agak susah, nggak bisa munculin PowerPoint pernah sekali. Udah, sekarang sudah bagus. Kemarin sekali waktu itu. Untuk teman-teman tutornya ada masalah nggak? Tugas tutor dan lain-lain? Mereka Bukan itu kan. Iya, makanya dia nanya ke Mas. Biasanya satu yang nggak pernah nongol. Itu soalnya biasa dari Indonesia, kami cuma bisa memfasilitasi ketika teman-teman mungkin nggak bisa login atau nilai atau apa, kita bisa laporkan ke pusat. Tapi untuk semuanya yang ngajarin sistemnya itu dari pusat. Jadi kita bisa memfasilitasi menyampaikan saja apa kendalanya. Jadi tutornya malah nggak muncul, tutornya. Nggak, yang tutor itu yang kita login, yang Oh, bisa tutornya. bisa. Tapi kadang itu loh, tangganya udah kadaluarsa baru muncul kolom jawabnya itu kadang gitu. Kadang udah tanggalnya udah habis tapi iya, tetap kadang itu. Kita sering email sama tutor itunya. Kan takutnya nanti kalau udah minggu gini kan belum sampai muncul ya. Nanti Senin baru keluar itu jawaban. Jawaban kan harusnya hari Senin apa muncul pertanyaan kan sekalian lembar jawabnya gitu loh. Oh ya. Kadang juga gitu, nunggu, kadang ya kelewat ngerjainnya. Kan lembar jawabnya baru juga terlambat. Ada lagi permasalahan? Ada masukan buat Bu Arniati tugasnya? Tugasnya sulit. mata kuliahnya sulit mbak. Revisi mbak, bolak-balik. PR aja revisi 3 kali, coba PR revisi 3 kali. Tugas satu itu revisi beneran. Tapi ilmunya dapet lah ya. Ya, yang penting kalau ilmu dulu Dari sekarang. kesalahan itu kan belajar. Iya. Gimana Jadi nanti lagi? kalau ada apa-apa, ada keluhan atau nukur atau ada masalah langsung chat kita aja. Dulu itu sering mbak masalah yang lembar jawabnya itu loh, kan ada pertanyaan.
ngasihnya kan keluar, terus jawabannya tuh kan ada disediaan sendiri kan. Iya. Tempatnya diskusi tuh nggak muncul, kita nggak bisa ngerjain. Terus dulu tuh sering, sekarang 1-2 gitu. Ya. Pak tutor tuh sama pusat nanti jangan ke iya. ibu. Dia sama tugas, ibunya sama Ini beda jalur ya nanti. tugas aja revisi Bu. Oke. Oke, selamat belajar. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sabar ya Bu. Nggak apa-apa, udah biasa. Saya kalau kami kan juga satu semester 2 kali kalau kami itu UTS sama UAS di evaluasinya. Jadi kalau habis dievaluasi itu, apalagi evaluasi itu soalnya banyak banget kan. Dan terus habis dievaluasi itu paling sehari dia stres juga kan, tetap aja stres gitu loh. Apalagi evaluasinya kan ada tulisan gitu, yang ada tulisan mahasiswa mereka kan sekena mereka mau nulis apa ya udahlah. Pokoknya sehari itu cuma diam aja udahlah. Tapi nanti udah 2 hari lupakan sudahlah. Yang penting perbaiki aja ke depannya. Emang biasa begitu. Terus Awalnya seperti ini nanti gimana Bu? Ketika gampang. iya makin sulit masalahnya. Besok lah mungkin tugasnya. Tapi saya lihat sih tadi materinya saya tuh bingung ini sih penentuan pendalamannya gitu loh, karena kan nggak kebayang tugas UAS ya, soal UASnya nggak kebayang kan sama saya, kan tutor nggak boleh tahu soal UAS masalahnya, jadi kita nanti bocorin mahasiswa kan repot, jadi nggak ada punya bayangan sama sekali, akhirnya takut salah penekanan gitu yang diajarkan itu, makanya jadi kadang berusaha nebak-nebak yang mana ya gitu. Yang hitungan. Memang sih yang hitungan saya bahas semua kan udah. Iya. Yang belum tanya loh, yang kelewat tanya aja nanti. Ini yang soal nomor 2. Soal nomor 2 soalnya itu memang soalnya kepanjangan ya kayaknya ya. Cuman saya heran kalian itu kenapa ngerubah soal saya ya? Saking bingungnya itu juga bingung. Lah soal saya kok dirubah gitu, saya heran. Hanya pemahamannya Bu. Apalagi saya. Mbak Silma tadi ya, di Word. Word salah. Iya, cuman ada jawaban temennya yang Mbak Nova aja deh kali ya. Oh, nggak nulis juga dia soalnya. Tugasnya udah terlibat juga, kita baru nafkah. Karena harus paham di sini, terutama yang overhead itu. Kalau nggak paham di situ, di materi hari ini nanti bisa kacau. Mana sih? Ini ada Mbak Rita, saya nggak nengok. Nah ini saya bingung kenapa ini soal saya tuh kan dibebankan, kalian ganti jadi sesungguhnya. Ini loh yang saya tandain merah ini kan soal saya sesungguhnya, sorry terbalik. Kenapa? Padahal di PowerPoint-nya itu bener loh, di sesungguhnya saya cek gak ada berubah. Tapi di soal kalian tuh jadi kalian copy, tapi kok jadi dibebankan? Saya bingung ini. Kenapa ya mereka ngerubah soal saya gitu loh? Saya cek lagi, ayo. Makanya saya bingung kenapa soalnya diubah, karena ketika ini berubah jadi lain ya artinya gitu, lain banget gitu. Jadi kalian lihat soalnya baik-baik, nanti dibebankan atau sesungguhnya. Ini harus benar-benar dipahami. Overhead itu ada 2 kan ya, sesungguhnya sama dibebankan. Nah waktu materi minggu kedua ya, yang pertama yang saya menjelaskan tuh saya kasih contoh 500 gitu yang di di presentasinya waktu itu. Nah overhead sesungguhnya ini yang cost overhead yang benar-benar dikeluarkan. Nah benar-benar dikeluarkan, contohnya misalnya kemarin apa aja overhead itu? Apa masih ingat nggak? Bahan apa? Penolong. Penolong. Nah, bahan penolong itu overhead ya. Terus, apalagi? Tenaga kerja Tak langsung.
tak langsung, TKTL ya, tenaga kerja tidak langsung. Terus ada lagi misalnya apa? Sewa gedung. Sewa itu bisa dua, gedung itu ada dua, dia bisa sewa atau depresiasi kalau gedung milik sendiri. Jadi kalau misalnya ada depresiasi Itu gedung, dua-duanya masuk ke overhead, Bu. Sewa Ini kan sama depresiasi. ya bisa kondisinya bisa atau bisa dua-duanya. Kan bisa aja dia punya gedung yang sewa, bisa punya gedung sendiri kan, bisa dua-duanya. Jadi misalnya kalau ada kata-kata sewa gedung pabrik ya, depresiasi gedung, boleh semuanya masuk depresiasi. Kalau dua-duanya, kalau salah satu juga boleh. Jadi dan atau nih sebetulnya. Dan atau. Terus ada lagi misalnya depresiasi atau sewa juga sih sebenarnya mesin, tapi mesin jarang sewa deh. Milik sendiri. Ya, biasanya, tapi kalau gedung biasanya kalau kawasan industri sewa seringnya. Terus apalagi tenaga kerja tidak langsung apa aja kira-kira? Karena kelihatan soalnya macam-macam ya, ada juga soalnya nggak disebutkan TKTL, tapi tahu-tahu gaji satpam, gaji apa gitu kan ya? Manajer. Gaji manajer, bisa sih gaji manajer itu, cuman manajer tuh biasanya dialokasikan. Jadi gaji manajer tuh kan fungsinya umum semua gitu. Nanti nah biasanya dialokasikan gaji manajer hanya diakui 60% untuk produksi misalnya, 40% untuk administrasi gitu. Jadi dimasukkan ke istilahnya namanya cost periodik. Cost periodik itu sebenarnya cost yang tidak bisa langsung ditentukan ke produksi gitu, departemen produksi. Biasanya bisa macam-macam di sini, pokoknya harus terkait dengan produksi. Ada juga perusahaan yang tidak memasukkan gaji manajer sebagai gaji bagian produksi. Jadi sangat tergantung kondisi perusahaan gitu ya. Nah tapi ya nggak masalah, penting nanti soal ada misalnya gaji bagian apa yang dilihat gaji dia bagian departemen produksi atau bukan, itu harus dilihat. Kalau misalnya gaji tenaga kerja departemen pemotongan kan masih produksi gitu ya. Gaji departemen apalagi selain pemotongannya, kalau perusahaan rakitan kalau itu elektro misalnya industri, terus apa lagi yang finishing tuh masih masuk produksi ya, departemen finishing misalnya, pencampuran misalnya kalau departemen macam finishing ya. Ada juga molding itu pencetakan ya, nanti juga masuk gitu. Itu nama-namanya. Yang jelas semua artinya di overheadnya semua biaya yang tidak termasuk bahan baku dan tenaga kerja langsung masuk ke overhead semua. Nah ini kan repot ngitungnya karena banyak, bener-bener dia kecil gitu. Nah karena susah ngitungnya akhirnya dibuatkan ini gitu. Sebenarnya ini cara mudah ini dibebankan ini supaya mudah menentukan berapa sih costnya gitu. Kebayang nggak mudahnya gimana? Matanya masih bingung. Mudahnya gimana gitu? Kalau sesungguhnya tuh lebih dijabarkan lagi, tapi kalau beban kan mungkin lebih cepet iya, dapatnya. Iya betul jawabannya. Mau begitu. Rinci sesungguhnya. Tapi dua-duanya harus dihitung. Cuma biasanya ini hitungnya terakhir kalau udah selesai. Misalnya sekarang baru baru ngerjakan. Nanti akhir bulan baru selesai, baru bisa terhitung kan. Kadang-kadang misalnya listrik satu lagi ya, ini nggak ada listriknya. Listrik kan kehitungnya juga akhir bulan kan, baru tahu tagihannya, nggak tahu kan awalnya. Kan susah kita ngitungnya kalau nunggu ini selesai. Nah karena sulit makanya pakai metode overhead dibebankan gitu maksudnya. Karena kesulitan menghitung sebetulnya ini supaya mudah. Terus akhirnya pakai metode dibebankan. Jadi dibebankan sebenarnya cuma cara untuk mempermudah. Dibebankan pakai banyak cara kemarin. Ingat nggak cara apa aja dibebankan? Ada 5 apa 6. Pakai jam mesin, ya nggak? Jam kerja langsung. Apalagi sebenarnya pakai jumlah sediaan bisa juga. Jumlah bahan baku juga bisa juga. Jumlah bahan, jam kerja. Pakai cost juga bisa, berdasarkan cost tenaga kerja cost tenaga kerja bisa. Ini bukan jam bahan ya, bahan kan nggak jam, cost bahan. Ada lagi apa kemarin satu lagi? Ini cuma cara ya, cuma cara pendekatan gitu. Untuk yang mendekati oke.
Pak. Oh, satu lagi pakai produksi. Itu kan soalnya itu ya, unit produksi. Itu saya yang salah tulis Bu. Iya. Kalau sesungguhnya. Makanya saya heran, kenapa soal saya diganti sama mereka gitu. Kenapa soalnya diganti? Untuk jawabannya masih benar, cuman tadinya saya kenapa kalau soalnya ini jawabannya jadi beda soalnya gitu. Kalau itu pakai dibebankan jawabannya disalah. Tapi jawaban kalian benar, cuman soalnya diganti. Mungkin kurang teliti sambil nyatet. Yang parahnya lagi, soalnya entah siapa duluan yang bikin, soalnya dia ini ada yang ngirim jawaban ke saya kok jadi sama. Inilah ketahuan banget sih kalian nih. Iya. Kopas ketahuan salahnya sama saya. Pasnya salah lagi. Yang kompas salah lagi. Orang pokoknya kita itu namanya udah lama ngajar ya, ketahuan aja kalau mahasiswa itu pasti ketahuan, nggak bisa ditipu. Udah ketahuan ini mah gitu. Iya gitulah. Terus jadi itu ya kondisinya kenapa ini harus dua macam dan dua-duanya Anda harus bisa misalnya. Tapi kalau ini gampang, ini mah tinggal dokumen masuk, oh keluar biaya ini, oh keluar biaya ini di perusahaan kalau kerja. Jadi cuma melihat ini biaya produksi atau bukan. Kadang-kadang kalau kerja perusahaan kecil tuh biaya entertain aja masuk ke bagian accounting. Nah kalau kita salah kita masukkan ke produksi, benar kan salah, harusnya maksudnya ke administrasi gitu atau biaya penjualan misalnya entertain gitu. Terus kita lanjut ke soal ini, berarti kan udah tahu tadi 5 macam itu. Nah di soal ini kan ini kebetulan soalnya sebetulnya yang di bawahnya sih nggak bisa dikerjakan karena hanya 3 macam ini saja. Yang pertama cost overhead pabrik sesungguhnya yang ini kan ya 30 juta. Jadi ini sebenarnya ketahuan di akhir ya sebetulnya tadi 30 juta itu udah sesungguhnya. Kemudian ini tarif cost overhead pabrik per unit produk ini udah dari soal, ini tarif cost overheadnya. Nah kemudian ada kapasitas produksi sesungguhnya. Yang ditanya adalah berapa tarif cost dibebankan ya? Iya. Karena sesungguhnya kan sudah ada. Nah yang dibebankan kemarin tuh saya kasih rumusnya. Sebetulnya kita ada rumus yang itu loh, yang tarif dikali aktual ya. Tarif dikali aktual di sini aktual macam-macam, tergantung aktual jam, aktual produksi. Nah kalau kasus ini kan aktual produksi sesungguhnya gitu, jumlah itu kapasitas produksi sesungguhnya kalau itu kan. Nah aktual produksi saya bilangnya, kapasitas produksi sesungguhnya 36.000, tarif 1.000. Nah jadi total 36 juta ya. Nah ini kebetulan di soal ini Anda nggak perlu nyari lagi, 1.000-nya kan sudah apa ya namanya, 1.000-nya tuh sudah dari soal gitu. Sementara kan apa ya, kadang-kadang nggak mesti, kadang-kadang masih dalam bentuk anggaran semua, terus Anda harus cari sendiri. Kan ada yang sudah kita bahas di kelas ya kalau nggak salah itu overhead yang nomor bab 3 ya kalau nggak salah. Ada yang sudah dibahas di kelas waktu itu. Nah itu kita harus nyari tarifnya. Oh ini kan soalan saya kasih tarifnya sudah ada, tinggal kapasitas produksi sesungguhnya ditanya sudah ada, dikalikan. Nah ini tapi namanya dibebankan karena tarif. Gitu. Tarif itu kan masih dari anggaran. Intinya kalau untuk nyari overhead dibebankan, rumusnya adalah tarif kali yang sesungguhnya, kuantitas yang sesungguhnya. Kadang-kadang tarif ini bisa persentase. Iya, Persentase gimana? Ya kalau persentase berarti 70% kali, misalnya 70% nih persentasenya. Kalikan misalnya ini belum tentu produksi, bisa jadi misalnya 70% dari kos bahan, 70% dari kos tenaga kerja. Kalau kosnya Soal yang kemarin itu kan bukan? Iya ada kemarin yang 75% Kos dari yang dari buku, dari buku bab 5. Iya. Bukan contoh soal kan ya? Kemarin soal Modul 5 loh, malahan saya lihat tuh ada. Modul 3 itu juga ada. Modul 3 juga ada kan? Jadi kalau persennya gitu, ya misalnya ini misalnya kos bahan baku 50 juta, 70% dari kos bahan baku 50 juta berapa? 35 ya. Nah, berarti 35 bukan 36. Ayo, tambah bingung ya? Malah ya. Banyak cara.
Banyak cara, ya bukan banyak cara, tergantung masalahnya itu yang repot. Jadi harus paham. Jadi akhirnya apa? Harus banyak latihan. Gitu. Ini tergantung ini yang mana gitu. Biasanya mentok salahnya, mentok tuh nggak ngertinya di sini. Di sini yang dianggap paling susah. Tapi kalau sudah paham yang ini, nggak masalah sih gitu. Dan ini hanya sebetulnya banyak dipakainya, yang paling banyak dipakai sampai job posting aja. Kalau udah proses posting malah nggak sesungguhnya dia kalau proses posting itu. Proses posting modul 67 ya. 67 itu proses posting nggak pakai, kita nggak pakai dibebankan. Sampai modul 5. Sampai modul 5 dipakainya. Harus paham tentang overhead dibebankan sesungguhnya. Ya kenapa tadi harus dibedakan dua? Karena tadi ini permasalahannya. Kita nggak bisa tahu ini nunggu akhir bulan. Sementara kalau pesanan itu kan bisa selesai kapan aja kan? Iya. Nah, misalnya paling gampang tuh tukang jahit sebetulnya. Jahit itu kan ya. Nah, misalnya saya masukkan baju hari ini, minggu depan kan harus selesai. Berapa Bu ongkosnya? Kira-kira berapa ongkosnya? Nah, mau nentukan ongkos itu loh yang jadi masalah kan? Kalau Anda jadi tukang jahit nih pulang-pulang ke Indo, berapa ya ongkosnya? Nah, kadang kan kita paling gampang pakai harga pasar ya. Nah, ongkos sih nggak masalah, tapi kan Anda harus tahu nanti Anda pakai harga pasar 50.000, jangan-jangan kosnya bukan 50.000. Kalau mahalannya sih, kalau harga pasar sih enggak ya, nggak mahal lah, harga pasar kan sama dengan tetangga. Permasalahan untuk nggak kos, tetangganya nggak ngitung kos, Anda yang udah ngitung, Anda kan harus tahu ngitungnya. Jangan-jangan saya kasih 50.000 tuh kemurahan, itu permasalahannya kan. Nah, kalau kemurahan rugi. Kalau mahal sih nggak apa-apa, biarin aja daripada nanti Anda, kecuali Anda memang mau ngitung lagi ya, maksudnya mau ngitung lagi, oh saya hitung-hitung kok, saya hitung pakai, pokoknya Anda hitung, Anda kerja sekian jam, itu loh kalau detailnya tuh hitung, Anda hitung satu baju Anda selesai berapa jam. Nah kalau bahan kan mungkin nggak dihitung lah karena bahan dia kan. Nah tapi kan Anda punya bahan penolong tuh, nah penolong tuh jadi overhead, benang kan jadi overhead, listrik, mesin jahit Anda kan harus dihitung depresiasinya kalau Anda beli, dihitung mesin jahitnya bisa dipakai berapa puluh tahun, ketemulah, oh kalau saya jual 50.000 ini kemahalan, itu loh atau kemurahan Nggak kayak gitu, kira-kira aja segini gitu. iya itu cuma kira-kira karena belum belajar ilmu akuntansi biaya, ini belajar akuntansi biaya itu fungsinya gitu. Intinya kita bangkrut. Intinya kan, nah kebanyakan UKM di Indonesia itu nggak paham ilmu akuntansi biaya, mereka buka usaha dan mereka rugi ya rugi sendiri. Saya tuh paling sedih karena mereka nggak pernah ngitung tenaga sebetulnya, dan tenaga mereka nggak bisa membedakan tenaga yang overhead dan tenaga yang sesungguhnya. Penting, serius, saya bilang ilmu ini tuh ilmu real. Kalau saya ngajar ke UKM, ilmunya yang saya ajarkan, ilmu supaya ya, tapi nggak dari detail kayak kita belajar modul 1, modul 2, modul 3 langsung aja udah pokoknya taunya biaya itu ada 3 macam ini nanti cara ngitungin seperti itu aja biar satu sesi selesai maksudnya. Karena kalau nggak mereka kerja setengah mati, uangnya habis. Saya juga pernah jahit kayak gitu, Uangnya tenaganya udah habis. capek tapi harganya cuma sedikit. Uangnya habis, apanya habis gitu. Nggak cocok deh. Nggak cucu ya, nggak punya ilmu cara ngitungnya kan, cuman gimana lagi gitu, ikutin pasar misalnya atau apa gitu, minimal kan nantinya pandai lah sedikit-sedikit gitu, pasti terpakai kok. Perlu banget. Perlu, Sekarang baru sadar. apalagi yang tadi yang saya bilang materi yang teori portofolio itu pentingnya apa kalau saya ngajarinnya. Kalau Anda punya uang 10 juta terus Anda hitung-hitung mau buka usaha, mau investasi real apa investasi finansial saya bilangnya. Real itu kan kita kerja, ini kan akuntansi biaya ini real kan untuk belajar kerja. Tapi hitung-hitung kok dapatnya cuma misalnya 10%. Kok saya investasikan dalam bentuk investasi finansial dapatnya 15%. Cari mana? Yang penting investasi finansial daripada capek-capek tunggang langgang misalnya kerja kan nggak dapet gitu. Kadang-kadang ilmunya gitu loh yang harus kita pelajari gitu. Ilmu memainkan uang itu yang tanya kakak kelas mereka udah pandai itu. Si Ayah dan teman-teman mereka udah tahu. Kalau mereka mau konsultasi aja kerja. Yang paling lucu tuh ada sampai Bu, saya mau buka usaha gini. Padahal kelas udah lewat. Udah semester lalu kan? Semester ini. Saya mau buka Harus usaha. adanya di situ. Mau buka Mungkin usaha. dulu belum kepikiran, Iya, sekarang Ya karena mereka nggak tahu. Nanti kalau saya tanya-tanya boleh Bu ya apa nyantai aja. Kan cuma nanya-nanya gitu aja. Bu, saya mau buka usaha ini. Gimana menurut Ibu? Hitung. Oh, kamu harus ngitung biaya ini ya. Oh iya juga ya Bu. Oh iya. Nggak tahu jadi apa nggak? Saya nggak ketemu. Tadi nggak ada dia. Gitu. Ya karena ilmu akuntansi itu real kok. Nggak bisa. Manajemen juga real sih. Intinya
ilmu kehidupan. Kalau ilmu bahasa kan beda ya, tapi manajemen sama akuntansi itu ilmu kita ngejalanin hidup gitu. Makanya kalau orang akuntansi, orang manajemen lulus kuliah itu, kalau saya lihat mereka bisa gitu bertahan. Ya, tempaan selama dia kuliah ilmunya dapat sebetulnya gitu ya, jadi mereka pas kerja pun bisa, atau di masyarakat pun mereka bisa. Cara apapun bisa mereka untuk hidup, untuk saya gitu. Jadi biasanya kalau orang-orang manajemen, orang akuntansi lulus kuliah nggak mau kerja, mau enggak, tapi mereka bisa eksis ya, karena sudah paham jalannya. Jadi Kalau yang nomor 3 itu sama. oh iya, tadi ini yang saya mau kasih tahunya. Nah, sebenarnya gini, mungkin saya salah soal juga atau memang bukan nggak salah. Sebenarnya saya nggak salah soal, tapi di bukunya tuh nggak dijelasin gitu loh. Di bukunya tuh cuma disebutkan di yang terakhir Kayak gitu, Bu. halaman 3.32. Coba halaman 3.32. Saya sih akhirnya yang saya jawab segitu saya betulkan aja, tapi sebetulnya belum betul benar gitu ya itu. Sebentar ya, tadi yang word tadi. Nah, yang word ya. Yang pertama kan 1000 kali 36 udah benar ya. Jurnalnya juga udah benar nih. Produk dalam proses pada overhead pabrik dibebankan. Terus overhead aktualnya, tapi sebenarnya soalnya kan saya nggak nanya jurnal ya, tapi kalian ngerjain jurnal ya. Saya tuh heran juga. Nggak apa-apa lah, udahlah. Saya nanya. Lagi semangat. Saya cuma nanya jurnal penutupnya doang, tapi rajin kan. Ya sudah lah. prosesnya. Terus aktual overhead pabrik Kendali 30 juta, macam-macam rekening kredit nah ini udah benar. Terus ngitung selisih, ini juga udah benar ya, selisihnya overhead pabrik dibebankan 36, kalau dibebankan terbalik ya? Terbalik nggak? Bukan, maksudnya ini kan di kredit, ini Oh iya itu di debit, ini kan terbalik ya? Iya. Tapi hasilnya sama aja, Mas. Hasilnya sama, tapi kan jadinya Pembayarannya mahal salah. gitu. Ya kan. Sebenarnya kan logikanya kalau ini dibebankan di sini 36 ya, ini 30, dia kan terlalu besar yang sisinya yang besar ya. Yang kanannya ya, kanannya kan terlalu besar ya. Jadi artinya apa? Dia dibebankan terlalu besar, yang sesungguhnya kecil gitu. Selisihnya terbebankan lebih ya nggak? Akhirnya terbebankan lebih namanya. Nah, kalau di sini kan jurnalnya udah dibalik nih. Ini posisinya udah dibalik. Nah, sebenarnya ini nggak salah karena posisi ini sudah membalik. Dia membalik ini loh, membalik apa untuk tahu selisihnya 6 juta ini. Coba aja lihat, ini kan dibalik. Ini jurnal ini sudah dalam kondisi jurnal terbalik. Harusnya ketika pertama proses ini kan udah dibuat nih overhead pabrik. Sebetulnya dia ada dua akun tadinya, tapi terus digabung di satu akun jadinya begini, overhead saja tapi ada 2 macam gitu. Ini polisi sudah dibalik, terus dapat selisihnya 6 juta. Nggak apa-apa sih kalau ini kan cuma untuk saran kita sebenarnya. Ini baru untuk menjurnal variansi atau selisih. Belum jurnal penutup memang. Nah, jurnal penutup itu bukan ini, tapi ini saja yang ditutup. Yang selisihnya saja yang ditutup. Nah, yang ini ditutup jadinya ini kan di kredit ya, Iya. jadi di debit. Nah, overhead pabrik terbeban lebih. Jadi di debit terus kreditnya
kreditnya masalahnya. Kreditnya nggak tahu. Nah, di buku ini di halaman 3.32 ada 3 macam. Ada sediaan produk dalam proses, ada sediaan produk jadi, ada kos barang terjual. Nah, sebetulnya bisa ditutup ketiga macam itu. Boleh salah satu, boleh tiga-tiga. Cuman kalau tiga-tiga itu lebih ribetnya gini, Anda harus tahu dari saldo awal, saldo masing-masing akun ini, 3 ini. Misalnya sediaan produk dalam proses, saldonya ada yang misalnya 1 juta gitu ya misalnya, nanti pakai persentase, tapi nggak usah dipelajarin sini ya, capek. Anda sekarang intinya bukan capek apa, ini yang beratnya biasanya, tapi di sini nggak, ternyata di modul ini nggak dipelajari, cuma dikasih tahu aja bisa ketiga ini. Nah, rata-rata yang paling sering dipakai adalah yang nomor 3, kos barang terjual. Jadi ini bisa kita tutup ke kos barang terjual. Kalau kos barang terjual kan dia berarti masih diproduksi gitu kondisinya, di departemen produksi gitu. Kalau sudah masuk ke sediaan produk jadi, produksi juga semua. Sediaan produk dalam proses, saya kira tadi ada produk ini. Biasanya sih nggak apa-apa. Kos barang terjual berapa? 6 juta. Untuk ini. Nah, kemarin waktu bikin soalnya itu saya nggak lihat gitu bagian ini, kayaknya ada di bawahnya gitu. Kan di bawah ada kan ini. Kalau ini produk dalam proses dibentuknya. Nah, jadi bebas sebetulnya. Tergantung kebijakan perusahaan mau taruh di mana. Nah, kalau saya biasa ngajar itu ketiga-tiganya biasanya, tapi namanya proret. Istilahnya proret. Proret itu dibagi ketiga berdasarkan persentase. Persentase saldo total. Misalnya ada 3 macam tadi, saldonya 1, 2, 3 gitu. Saldo di neracanya ya, misalnya ada 1 juta, ada ini 2 juta, ada 3 juta misalnya. Nah, ini kan 6 kan? Ya, juta. Nanti pakai persentase 1/6, 2/6. Jadi ini tuh bukan cuma satu begini, tapi dibagi gitu. Itu proret. Pakai persentase. Lebih ribet kan, saya bilang nanti jangan ribet karena biasanya salah nyari ininya, takut salah saldonya kan. Salah semua. Gitu misalnya. Gitu kalau biasanya. Teman ya kebetulan di sini saya lihat pun sampai di yang modul hari ini ada juga untuk kesini. Dan mau ada soalnya. Cuman dia nggak dipelajarin sampai 3 gitu. Cuman kan kalian harus tahu jadinya mau ditutup kemana gitu ya, ada tapi nggak dibahas banget gitu di buku, tapi ada. Itu yang takutnya. Dan dikasih contoh sepintas lagi. Kadang cuman ditaruh di sini itu di belakang gini, kita kan nggak care ngelihatnya ya. Saya aja tadi belum nggak perhatian kok kemarin kan. Cuman dikit aja di belakang, setengah lagi kan, kita nggak terlalu perhatian. Padahal itu penting karena mau ditaruh di mana gitu. Nanti untuk ngitung kosnya masalahnya. Kalau salah nyimpan, salah kos dia. Salah jadi kosnya. Itu. Ini review ya masih ya. Nah, terus selesai sih reviewnya. Kalau ada yang mau ditanya lagi, nah ini resume saya sampai 5 bab. Bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead dibebankan, aktual. Nah, sampai sini kita. Baru di sini posisinya. Ini target 2 minggu. Bukan 2 minggu ini, ya minggu depan ya, Mak. Habis itu, sebenarnya yang berat di sini itu nanti harus Excelnya benar-benar jago loh. Karena nanti kita bikin format laporan. Hari ini konsultasi Excel boleh nggak Bu? Hah? Konsultasi Excel. Caranya maksudnya? Kalau belum begitu mah. Boleh nanti. Oke, nyantai Mbak, saya pulangnya jam 19.40 bisa. Saya malah bingung mau ngapain di TP.
nungguin. Tadinya cuma jalan-jalan ke toko nanti belanja apa gitu. Kiai nggak punya. Tadi rencananya gitu. Cuman maksudnya kalau saya sampai mikir, kalau mahasiswanya mau sampai jam 5 aja saya layanin, udah nggak mikir, saya serius. Cuman saya mikirnya kuat nggak ya mereka? Saya sih kuat aja 4 sesi gitu. Tadi saya sampai mikir gitu loh. Saya bener. Sekarang saya mikirnya mau ngapain ya, jalan-jalan capek juga. Paling saya cuma ngobrolin Niklo. Cuma Niklo doang. Saya nggak malas belanja. Tahu lah belanja di Taiwan mahal semua, malas jadinya. Tapi saya cocok Niklo. Badan saya itu bajunya nggak pernah cocok. Iya. Iya. Lalu kami lagi curhat berdua. Bukan kuliah enggak nih. Mbak siapa nih? Oh saya Nova. Oh, Mbak Nova. Oh iya. Sebenarnya juga dipandang lagi. Hujan nggak? Nggak hujan, bagus cuaca. Tapi enggak panas kan ya? Enggak. Cai panas tadi pagi tuh saya sampai Si Happy aja nggak keluar matahari. aduh pagi tadi tuh saya tuh udah pakai baju ini. Aku takut panas. Terus salah kostum rasanya saya tuh saking panas di sana. Sampai sini aduh Taipei dingin, saya nggak bawa jaket, bawa rompi doang ini tadi tuh gara-garanya panas di Taipei. Pakai baju yang semi gitu Bu, maksudnya nggak tebal nggak tipis. Iya. Ya, tapi kadang-kadang Semi KW. suka kostum salah kostum. Biasanya saya tuh selalu bawa jaket gitu, outer gitu. Cuman tadi tuh karena Saja panas. dikit sekarang. Iya. Gawat deh. Ya udahlah, suruh belanja Dari berarti mana saya. nih Bu? Si Ayi. Hah? Bukan. Mana kuliahnya? Oh, kita udah jauh. Kita udah jauh. Dan Tadi kita review bab 1 sampai bab modul 1 sampai modul 4. dengerin anu aja. Bu. Sampai modul 3, Ding. Dengerin YouTube-nya. Enggak apa-apa. Itu bahas soal tadi, Mbak. Hari ini kan Mm-mm. kita free, udah terakhir. Iya. Udah dianya udah dapat maksudnya. Tuh, kita tugasnya itu menunggu tugas. Belum. Jadi sampai modul 3. Oke. Ya, akunya yang Sampai modul 3, tapi ini saya tunjukin resume mata kuliah baru sampai sini nanti. kita masih punya. Nah, jadi resume mata kuliahnya kita tuh baru sampai sini gitu. Nah, hari ini maunya ini. Cuman saya mau nanya dulu yang modul yang terakhir presentasi dari siapa kemarin, Mbak? Mbak ini Silma. Masih presentasi terakhir. Nah, itu ada yang mau ditanya nggak gitu loh. Kemarin tuh agak ribet kan. Itu yang harus saya jelasin lagi. Masalah yang apa namanya? Kan udah saya kasih jawaban ya. Ya Excel modul Iya, 4. Nah, ada yang mau ditanya nggak itu? Nah, ya belum di-download jangan-jangan. Saya kemarin kirim tugas Ya. 2 kali Bu ya. Udah saya lihat. Masalah yang pertama itu yang awal-awal ngerjain terus kan Udah tapi saya belum suruh aku coba. kumpulin terus aku masih dengerin yang penjelasan lagi kan terus aku benerin. Nggak apa-apa, saya aja. Tapi sih saya udah kumpulkan. Biarin aja dia, saya udah bahas kok, biarin aja dia mau ngumpul apa enggak, mau saya udah bahas. Kelamaan nunggu pada ngumpul, nggak selesai. Jujur. Ya. Gimana? Modul 4. Modul 1, 2, 3 udah oke gitu kira-kira ya Mbak Silma sama tadi soalnya modul 1, 2, 3 kita Mbak Nova. Atau Mbak Nova ada yang mau ditanya? 1, 2, 3. Udah di-delete lagi, udah dihapus lagi ya. Udah 1 jam lebih. Hah, jam lebih? Serius? Iya, Telat tadi- kita masuknya. Ya, tadi kan 1. Enggak apa-apa nanti dilebihin lagi Bu. Oh, saya udah bilang mereka jam 5 aja nggak apa-apa kita keluar. Gara-gara. ada dosen nanti. Iya, gara-gara saya tahu nggak ada dosen. Kedua, bis saya tuh jam 19.40. Saya nggak rencana mau kemana-mana gitu. Jadi kalau privat apa Kita belajar aja daripada saya jelasin. Minimal kalau Anda udah tahu kan ngajarin temennya kan lebih gampang Iya. kan gitu. Kadang juga bisa. Kadang gitu Karena biasanya. sama-sama juga nggak bisa. Ngajar gimana? Boleh, ada yang mau ditanyakan modul 3 kayaknya tadi udah lah ya, paham ya 5 macam itu ya, yang penting ya tergantung soalnya gitu. Nah, modul 4 itu yang kemarin departementalisasi itu yang Mbak Silma presentasi. Yang ada metode 3 metode ya. Ya. Langsung bertahap sama aljabar. Aljabar kemarin disebut simultan ya, Iya. dan reciprocal. Ingat kalau ada reciprocal sama dengan
kalau ada soalnya kayak kemarin. Nah, kenapa harus belajar departementalisasi ini? Karena biasanya di produksi itu, ini kan di perusahaan nih ya, anggaplah di perusahaan. Perusahaan ini sebenarnya alokasinya biasanya kalau di perusahaan tuh pakai lantai dia. Ini lantai bagian produksi. Nah ini misalnya supporting. Nah ini administrasi misalnya ya. Nah ini ADM, ini supporting itu pendukungnya. Misalnya kayak ini kasusnya ini 3 nih supportingnya. Nah, misalnya ini departemen produksinya ada 2, A dan B misalnya. Z ini misal ya. Kalau soal kita kan kebetulan kemarin rata-rata cuma 2. Nah, administrasi sih nggak usah kita inilah. Pokoknya yang penting ini gitu. Nah, yang dihitung overheadnya itu hanya di sini. Di sini bukan overhead namanya, biaya produk namanya istilahnya. Kalau bahan baku tenaga kerja nggak sulit karena sudah pasti di departemen A dan B. Tapi overhead ada di sini karena dia supporting. Ada di departemen supportingnya. Tapi di sini juga ada overhead sebenarnya. Overhead untuk bangunan ya, sewa listriknya, bangunan. Nah dia kan punya juga di sini. Jadi di sini tuh punya overhead. Di sini semua udah pasti overhead karena supporting gitu. Nah overheadnya ada 3 gitu. Kenapa dipisahkan Bu antara overhead yang AB sama yang Apakah beda properti gitu? Iya kan gedungnya beda. departemen, Mesinnya beda gitu. Departemennya kan beda-beda. Nah, ketika kita belajar di modul 4 bagian awal yang presentasi Mbak siapa kemarin? Pindah. Mbak Endang yang presentasi. Kamu sendiri. Dia sendiri. Enggak, saya tadi salah terus dia sama Endang sama Silva. Terus saya bilang Silva makanya ke Endang. Silva Ada cuma 2. apalagi datang 16. Udah kacau, udah lama nggak ngajar saya jadinya. Terus Kayaknya nggak sama. Padahal sama mirip sedikit. enggak karena belum kenal aja, baru sekali ketemu. Jadi saya nggak nyantol. Terus udah gitu. Nah ini kan overheadnya isinya depresiasi gedung bagian saja kan kita kalau produksi itu membeda-beda bagian ya, nggak akan mungkin mesin digabung-gabung nanti susah juga, walaupun realnya ada saja sih pabrik yang modelnya satu line gitu kan dia model, tapi dia pakai line departemen. Lebih baik satu line ya Bu. Kalau pakai line dia sampai jadi dari situ. Overheadnya nggak terlalu banyak. Sama aja sih kalau overhead kan pasti ada karena kan Tapi kan nggak terlalu berlebih kalau ya, lebih banyak iya sih lebih banyak bagian. Lebih banyak departemen kan. Tapi lebih banyak. tergantung model produksi itu. Kalau produksi yang gampang ganti model kayak handphone kan sepeda motor misalnya kan nanti gampang ganti model kan mereknya macam-macam ya keluar. Nah itu biasanya mereka lebih senang model pakai line yang line produksi itu. Tapi kalau misalnya kayak baju kan masal ya. Iya. Nah, lagian harus pindah-pindah mesinnya repot kan, jadi udah pasti baju tuh bagi kalau garment itu ya bagian pemotongan Iya, beda, beda. bagian penjahitan beda gitu. Nah ini asumsinya ini misalnya bagian pemotongan, ini bagian penjahitan misalnya. Ini kan beda mesin di sini sama di sini. Akhirnya di sini ada overhead, di sini ada overhead gitu ya. Iya. Nah overheadnya macam-macam. Terus di sini ya pasti ada overhead karena di sini misalnya ini bagian gudangnya bahan baku. Iya. Nah, misalnya ini ngurus bahan, ini misalnya ngurus IT, ini ngurus apa ya kira-kira ya? Nah, ini maksudnya kalau maintenance kalau ada rusak-rusak mesin ya ini ya. Iya. Nah, kalau rusak mesin, dua dulu lah kita. Kalau bahan, ngurus bahan, kira-kira kalau anda nanti bekerja, ini ngurus bahan, kira-kira overheadnya dasarnya apa? Bagusnya bahan. Ya handling bahan. Kalau saya sih kalau dia urusannya bahan, karena dia bagian supporting ngurusin barang masuk, barang keluar, barang masuk, barang keluar untuk produksi. Artinya dia banyak ngurus bahan. Lebih baik ngitung overhead dibebankannya pakai bahan gitu. Misalnya bahannya ada total misalnya 10.000 ton gitu ya. Nah, berarti dasarnya 10.000 ton gitu. Bahan tuh bisa pakai ini, bisa juga pakai rupiah ya gitu. 10.000 ton. Nah kalau ini tadi maintenance IT. Nah ini bagusnya biasanya pakai jam kerja. Jam kerja tidak langsung lah namanya ya. Jam kerja pokoknya. Ini kan karena saya ngasih
istilahnya kita harus mikir untuk alokasinya bagusnya pakai apa, yang tadi yang 5 macam tadi itu. Makanya saya bilang 5 itu sebenarnya yang susah gitu, kalau Anda belum paham 5 itu yang susah gitu. Karena aplikasi di lapangannya harus mikir, oh ini bagusnya alokasinya berdasarkan ini, bagusnya ini. Dan kalau di soal sih udah pasti ada ya, cuman kan masalahnya realnya itu selalu berbeda karena dia nggak pakai patokan, tergantung organisasinya. Nah kalau yang ketiga kira-kira apa? Bahan, maintenance, impact, packing masuk produksi. Apa ya tiga ini kira-kira? Saya lupa. Sebenarnya ini main-main aja. Ini IT, ini maintenance. Reparasi lah gitu ya. Assalamualaikum. Semua empat orang. 4 ekor Bu. Iya. Maintenance kira-kira apa? Maintenance bisa jam kerja juga ya. Jam maintenance kan kenapa saya bilang IT atau maintenance pakai jam kerja? Karena mereka ya kerjanya berdasarkan berdasarkan ya paling banyak digunakan itu adalah jam kerja gitu. Yang paling banyak. Biasanya kan ini bergantung orang yang bertugas di situ ya. Misalnya mereka reparasi bagian departemen B misalnya sekian puluh jam gitu kan reparasi, mereka pasti punya report. Reportnya jam reparasi, jam mereka ngurusin IT-nya misalnya. Nah kalau ini enggak, ini yang paling banyak memang bahan, bukan dihitung berapa jam dia ngurusin bahan, nggak bisa karena yang didistribusikan bahan. Jadi bisa beda-beda departemen, beda metode untuk alokasi overheadnya. Berarti alokasinya lebih banyak yang bawa itu maintenance Bu ya? Kan dihitung per jam. Ya, maintenance jam. IT juga bisa jam sih. IT. Bisa jam. Bisa jam. Terus kalau ini yang bagian gudang bisa jumlah barang. Tapi kalau usaha itu bagusnya tuh kalau mesinnya jadiin satu. Jadi overheadnya nggak banyak-banyak pengeluaran. Tetap ada lah overheadnya, cuman kan ini kalau perusahaan besar kan harus dipisah-pisah gitu ini. Mas siapa? Susianto. Oh, Supianto. Yang tadi SMS? Bukan? Iya. Oh iya. Oh. Yang paling Bisa Pak Yo. Enggak, dia bilang telat. Oh, Nggak izin. lah. ngajakin Oke, terus Biar nggak panas. enggak ya, ini paham ya ini maksudnya kenapa begini ya. Jadi, nah ini kan melayani ini melayani ini juga melayani ini. Juga melayani ini. Nah, pokoknya seperti itu. Semua dia harus melayani departemen produksi. Nah, permasalahannya mau melayaninya kemarin kan ada 3 metode ya, langsung ke tahap atau aljabar gitu. Saya pakai 2 aja lah, pusing saya 3. Sudah bisa cuma banyak kali nanti. Ininya yang susah kalau udah 3 tuh gambarnya. Maintenance sama bahan aja ya. XY saja. bahan bahan Bukan bahan baku. oh Di gudang ini gudang sih, bukan bahan. Departemen X, departemen Y, departemen A, B. Ini produksi, ini supporting. Jadi supporting dialokasikan langsung ke produksi. Nah, ke A terus dan ke B karena langsung ya. Iya. Terus Y juga sama dialokasikan langsung ke A dan B. Cara hitungnya masih ingat? Gimana? panas ya mah Siapa yang presentasi? Siapa yang presentasi saya enggak Yang lainnya tidur. Tidur. sebenarnya dengar tapi nggak paham gitu loh. Enggak kan paham kalau Anda belum baca duluan. Kecuali boleh baca dulu sebelum kuliah mungkin bisa. Iya, Tapi kita kalau dengerin bacanya dulu, bareng baru baca. Masih harus berkali-kali. Gitu. Terus masih ingat nggak ya kira-kira kita buat ini dia modelnya harus dibuat ini sih, dibuat 3 maksudnya kita pikirin dulu bahan. Jadi kan tadi gudang ini kira-kira melayani A saja, tadi A dan B sudah melayani A dan B saja kan ya, tapi dia kira-kira ada nggak sih melayani bagian maintenance?
Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, jadi kita alokasikan saja. Misalnya bahan ke maintenance hanya kita pakai ton tadi ya. Iya. Misalnya hanya 200 ton ke maintenance. Ke B ya. Maintenance itu apa sih? Iya ya. Pakai kabel aja ya. Kemarin kabel yang Mbak Silma pas presentasi saya bilang hati-hati ada yang bacanya ke samping gitu ya. Sebenarnya itu ke samping ke bawah tergantung soal karena cara mikirnya, cara bacanya kemarin itu tabel itu departemen ini gudang ini ke A, B dan C gitu cara mikirnya. Jadi makanya ada yang ke bawah ada yang ke samping. Misalnya departemen Y, A, B, F, Y, A, B. B bahan sama misalnya gini. Atau mau pakai soal yang ada di buku aja. Halaman berapa kemarin Mbak Sima? Hmm? 4.16 Bu. 4.16. Ya enggak lama saya mikir. Nah ini kan kita baru mikir kalau yang X, Y dan X, Y saja ya, A dan B nya belum. Nanti dulu. Pertama ini detailnya pakai bahan lagi nggak apa-apa ya, tapi angkanya aja kita lihat. Misalnya yang bahan ini ke departemen dia sendiri enggak, tapi hanya ini ada semua ya, departemen dia juga ada juga. Ke departemen dia ada juga di sini misalnya 700, 500. Kalau ini pakai luas lantai. Padahal sampai ke gudang tadi ya pakai ton. Anggaplah ini 100. Ini misalnya 300. Nah, kesini kan banyak ya. Ini misalnya 100 kok, 1000 lebih misalnya 1500. Makanya dia bulat ini dan 100 juga 2000 misalnya. Jadi total berapa ya? 2900. Yang DKL misalnya yang kerjanya kerja sih bisa pakai ini 1.700 terus 2.800 hingga 1.200 total kan 57. Nah, jadi pas mau menghitung alokasi X ke A caranya gimana? X ke A, X ke A. X itu pakai apa tadi? Ini bahan X ya. Maintenance. Enggak, X bukan maintenance, X tadi gudang. Oh. Bagian yang support bahan. Pakai ton tadi. Soalnya gak beda. Enggak sama dengan ini gitu. Kalau maintenance tadi ini JKL, yang Y. Y JKL. Jadi X ke A dan B pakai Ton. iya, enggak, ini yang mana? X ke A dan B. Jadi kan cuma ini. Iya. 1.500 dan 2.000. Jadi caranya 1.500 ke A, 2.000 ke B ya. Iya. Iya. Jadi ini dijumlah, dipresentasikan sama dengan jumlah kan ada jumlah berapa? 3.500. 3.900. Jangan dihitung semua mas. Oh. Ini takut Oh, makanya oh, saya iya, harus menjelaskan iya, tuh iya. jangan semua. 3.500. 1.500 3.500. per 3.500 terus 2.000 per 3.500. Nah, caranya gitu. Oh. Sebetulnya dari sana angka itu gitu loh. Sebelum sampai tarif ya Mbak Silma ya. Iya. Kalau Mbak Silma kemarin kan pakai tarif dulu cara ngitungnya. Kalau ini kan saya pakai ini dulu gitu. Maksudnya biar nanti kalau udah pakai tarif Anda tahu udah nyari ini. Ini yang paling sering bingung dapat dari mana ya itu angka itu takutnya kan itu. Nah, kalau Kalau 100 itu angka dari mana?
Ini soal aja. Oh, soal. Jadi asumsi saja. Cuman maksudnya kok ini nggak dipakai kan? Kok ini nggak dipakai? Misalnya kan itu. Si itu alokasikan Itu nggak dipakai karena kan kita pakai metode langsung. Jadi X dialokasikan ke A sama B.